Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan satu analisa terkait perbandingan ya yang terjadi di pertandingan Liga 1 Indonesia dengan pertandingan di salah satu kompetisi Asia ya, yaitu AFC 2 ya, yang salah satunya diikuti oleh tim dari Indonesia yaitu Persib Bandung. Nah, tentu saja gitu ya, Persib Bandung meskipun mewakili tim daripada yang ada di Liga Indonesia, nah itu kan secara umum tidak 100% mewakili kondisi liga yang ada. Tetapi dengan mengingat bahwa tim Persib Bandung adalah tim yang besar, tim papan atas yang setiap liga bergulir itu menjadi salah satu kandidat juara, maka tentu Persib Bandung cukup ya representatif di dalam menggambarkan kondisi liga kita saat ini. Nah, kemudian bagaimana nanti di kondisi pertandingan di kompetisi Liga Asia ya, level Asia 2 itu kan, yang diikuti oleh Persib Bandung musim ini ataupun di musim-musim sebelumnya. Oke, saya ingin memulai dengan statement yang disampaikan oleh pelatih Persib Bandung, Coach Bojan Hodak ya. Dalam penilaian Bojan Hodak yang ini juga berkali-kali diucapkan ya, berkali-kali direpetisi, berkali-kali diulangi oleh Coach Bojan Hodak bahwa antara Liga 1 dengan kompetisi level Asia itu berbeda ya. Liga 1 itu di bawah ya kompetisi level Asia. Itu kurang lebih isi pernyataan daripada Coach Bojan Hodak. Nah, kalau Bojan Hodak selaku pelatih kepala Persib Bandung yang juga dengan pengalaman yang dimilikinya pernah melatih di Malaysia, baik di Johor Darul Ta'zim ataupun di Kuala Lumpur City, yang juga menjadi pelatih di kompetisi level Asia ataupun ketika di beberapa negara lainnya di Asia Tenggara, tentu pernyataan ini dilandasi oleh pengalaman yang dimiliki oleh Coach Bojan Hodak. Pengalaman ketika melatih dan berlaga di level Asia dengan timnas Malaysia ataupun dengan timnas Kamboja kalau tidak salah, pun sekarang dengan Persib Bandung, sehingga penilaian ini cukup bisa difahami ya, cukup objektif menurut saya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat ya, berdasarkan penilaian tadi Coach Bojan Hodak, bagaimana kemudian Persib Bandung melakukan positioning ya, memposisikan diri di antara persaingan yang ada di Liga 1 maupun di level Asia. Kita bahas dulu dari di posisi Liga 1. Persib Bandung musim lalu itu menorehkan satu prestasi yang luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa ya? Pertama, bahwa Coach Bojan Hodak itu datang ke Persib Bandung itu di pertengahan musim kala ditinggalkan oleh Coach Luis Milla. Dan kita tahu ya, melatih di paruh musim itu tentu bukan kerja yang mudah. Ya, dengan kondisi pemain yang tentu saja boleh dibilang bukan merupakan pilihan daripada pelatih tersebut. Tetapi meskipun datang di awal musim, Coach Bojan Hodak mampu memberikan permainan yang atau setidaknya mampu memenuhi target manajemen. Apa target manajemen ya? Itu target manajemen itu berkembang. Pertama, target manajemen adalah mengangkat Persib Bandung keluar dari zona merah. Karena pada saat ditinggalkan oleh Coach Luis Milla musim lalu, Persib Bandung itu berada di zona merah. Setelah di zona merah, karena kompetisi pada saat itu ada babak regular series dan ada babak championship series. Nah, maka setelah Persib Bandung di bawah asuhan Coach Bojan Hodak merasa aman atau cukup aman dari zona merah, target ditingkatkan. Apa targetnya? Bisa masuk ke 4 besar untuk masuk ke babak championship series. Karena kan di musim lalu championship series itu mengharuskan setiap tim itu tidak harus peringkat 1 gitu ya, tapi peringkat 4 pun punya peluang untuk nanti menjadi juara
Liga. Nah, dan setelah itu Persib Bandung berhasil finish di posisi kedua ya lewat tangan dingin seorang coach Bojan Hodak. Jadi target pertama keluar dari zona merah terpenuhi, target kedua masuk ke 4 besar juga terpenuhi. Nah, target selanjutnya adalah di 4 besar itu bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara liga. Dan kita lihat gitu ya betapa Persib Bandung luar biasa solidnya sehingga berhasil menjadi kampiun di musim yang lalu. Artinya seluruh tantangan, seluruh target yang diberikan oleh manajemen kepada Coach Bojan Hodak terpenuhi. Oke. Nah, dan bukan hanya itu saja. Persib Bandung selain mampu menjadi juara meskipun peringkat kedua di regular series, itu mencatatkan rekor yang luar biasa. Apa saja? Satu, dia menjadi tim yang paling produktif ya. Total mencetak 75 gol. Jauh ya meninggalkan yang lain. Dari segi defensif, pertahanan juga Persib Bandung meskipun bukan yang paling bagus, tetapi menjadi 2 atau 3 tim terbaik dalam segi defensif rekor. Nah, jadi tentu saja untuk level pelatih yang datang di pertengahan musim, pemain bukan diinginkan, bisa menjadi juara, bisa para pemainnya meraih penghargaan salah satunya sebagai top scorer ya. Nah, kemudian Coach Bojan Hodak sendiri menjadi pelatih terbaik, itu adalah prestasi yang luar biasa sehingga wajar setelah itu kemudian Coach Bojan Hodak dikontrak 2 musim ya sampai dengan 2026. Oke. Nah, kemudian Persib Bandung mengarungi Liga 1 musim ini dan juga akan mengarungi kompetisi level Asia. Itu Coach Bojan Hodak mempersiapkan tim ini dengan cukup baik gitu ya, dengan cukup baik. Melakukan perekrutan beberapa pemain karena ditinggalkan juga 2 pilar diantaranya. Alberto Rodriguez di lini belakang, kemudian juga Stefano Beltrame di lini tengah. Tetapi kemudian diganti oleh beberapa pemain ya. Nah, di Liga 1, Coach Bojan Hodak berhasil nih mengarungi musim ini dengan satu performa yang boleh dibilang sangat impresif. Apa sangat impresifnya? Ya, pertama sampai dengan pekan ke-11 Coach Bojan Hodak menjadi salah satu tim ya Persib Bandung itu yang belum terkalahkan dalam 11 pertandingan. Tentu ini prestasi yang luar biasa. Yang kedua, Bojan Hodak juga berhasil meraih 23 poin sehingga mampu menempatkan Persib Bandung di posisi kedua klasemen sementara. Yang ketiga adalah Persib Bandung melalui Coach Bojan Hodak itu mampu bersaing di papan atas, sesuatu yang memang kadang-kadang Persib di awal musim itu selalu mengalami kesulitan dan menjadi tim yang paling produktif gitu ya dengan mencetak 19 gol. Bayangkan di Liga 1 Persib menjadi tim yang paling produktif. Padahal ada satu fakta menarik ya. Fakta menariknya apa? Ya, kita tahu Persib Bandung cukup tinggi ketergantungannya pada satu pemain yaitu penyerang mereka David da Silva. Tentu saja tidak elok ketika kita mengatakan tanpa David Persib tidak ada apa-apanya, itu tidak betul ya. Karena untuk membangun tim yang kokoh itu diperlukan penyerangan yang bagus juga defensif yang bagus. Tentu saja peran lini tengah sebagai pengalir bola juga tidak boleh dilupakan. Oke, kita harus akui bahwa dengan adanya David da Silva, nah itu penyerangan Persib Bandung mengerikan ya. David da Silva, Ciro Alves itu kan, itu luar biasa mengerikan ya, mengerikan. Tetapi ketika David da Silva tidak ada, nah ternyata penyerangan Persib Bandung meskipun tidak semengerikan ketika ada David da Silva, tetapi tetap mampu untuk level Liga 1 menjadi tim yang paling produktif. Nah, kalau kita kembalikan pada apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak bahwa Liga 1 itu di bawah level Asia, maka kalau melihat posisi klasemen sementara Persib Bandung baik di Liga 1 ataupun di level Asia, jelas pernyataan Coach Bojan Hodak itu bisa dibenarkan. Kenapa? Bayangkan, tanpa David da Silva di Liga 1 Persib bisa bersaing papan atas ya dan belum terkalahkan, menjadi
satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Tetapi faktanya menjadi tim yang paling produktif tanpa David da Silva, tanpa sang predator, tanpa adanya sang top scorer. Apalagi, nah kita kan bisa berasumsi, apalagi jika David da Silva terus bermain, tidak mengalami cedera. Tentu di Liga 1 ini kemungkinan besar, minimal secara logika kita, itu Persib Bandung akan lebih luar biasa lagi di dalam mencetak gol. Ya, itu fakta yang kita lihat dan konklusi kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita lihat Persib Bandung di Liga 1. Sekarang kita berpindah ke level Asia. Di level Asia, karena Persib Bandung, Coach Bojan Hodak mengakui levelnya lebih berat, maka permainan Persib Bandung lebih hati-hati. Dan kita lihat posisi sekarang dari 5 pertandingan, Persib hanya mampu meraih 1 kali menang, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Posisinya sekarang menjadi juru kunci meskipun tetap ada peluang. Dan dalam 2 pertandingan terakhir, seorang David da Silva itu berhasil, meskipun tentu saja bukan hanya David da Silva yang berkontribusi, tapi berhasil mengubah permainan Persib Bandung, efektivitas serangan Persib Bandung, sehingga mampu menyamakan kedudukan, bahkan di momen terakhir itu bisa melakukan comeback gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat Persib Bandung di Liga 1 tanpa David da Silva bisa menjadi tim paling produktif. Tetapi kalau ada David da Silva tentu ini akan lebih mengerikan, lebih produktif lagi. Di level Asia tanpa David da Silva ternyata Persib cukup kesulitan untuk bisa membobol gawang ya. Nah, dengan David da Silva terlihat dalam 2 permainan terakhir saja Persib Bandung bisa memberikan efektivitas serangan yang luar biasa. Dan David da Silva dalam 2 pertandingan terakhir meskipun dimasukkan sebagai pemain pengganti itu luar biasa. Mampu mencetak 2 gol dan mampu minimalnya di pertandingan terakhir itu membawa Persib lolos dari kekalahan. Nah, jadi apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak dengan melihat posisi Persib saat ini di Liga dan di level Asia, tentu kita bisa tanda petik ya, mungkin setuju atau tidak silahkan membenarkan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak, bahwa level Liga 1 itu berbeda dengan level Asia. Level Asia tingkat persaingan dan ketatnya itu lebih besar, lebih kuat, lebih luar biasa dibandingkan Liga 1 ya. Nah, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi pada Persib Bandung di level Asia terutamanya, ataupun di para pemain, para tim klub-klub yang mewakili Liga Asia, Liga Indonesia di level Asia, bahwa memang level permainan daripada tim-tim di Liga 1 itu perlu dilakukan peningkatan. Karena ternyata ketika dibawa ke level yang tinggi-tinggi, kita baru bicara level Asia 2 ya, bukan level elitnya, itu mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan. Pada akhirnya kan muncul ejekan-ejekan ya, badut Asia gitu ya. Padahal Persib Bandung di Liga itu kan sangat luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, jadi pelajaran pentingnya adalah ini perlunya perhatian bahwa level Liga kita memang harus ditingkatkan gitu ya. Kenapa? Karena tadi ternyata tim terbaik yang ada di Liga kita pun ketika masuk ke level Asia itu mengalami kesulitan, dalam hal ini Persib Bandung. Nah, itu kan terus-menerus mengalami kesulitan gitu ya. Nah, ditambah lagi memang Persib Bandung tidak bisa menampilkan pemain terbaiknya ya. Dalam hal ini salah satu pemain yang memang menjadi kunci di Persib Bandung adalah David da Silva. Ini memang sangat disayangkan ya. Andai David da Silva bisa bermain sejak awal ya di 5 pertandingan itu, mungkin jalan ceritanya akan lain gitu ya. Kenapa agak lain? Karena saya melihat dengan kehadiran David da Silva, permainan Persib Bandung itu semakin menarik gitu ya, ciamik. Jadi para pemain belakang, para pemain tengah itu seperti jelas gitu, mau kemana arah bola akan dialirkan. Betul bahwa Ciro Alves ada, tetapi Ciro Alves itu kan perannya itu lebih sebagai penusuk ya, Nodal sebagai orang yang menusuk, memberikan tusukan-tusukan dari sisi sayap, kemudian bukan level target man ya. Kalau David da Silva target man, jadi jadi Ciro itu kan lebih kepada pelayan gitu. Maka ketika Ciro dan David berduet, nah itu kan luar biasa mengerikan. Di musim lalu 47 gol dicetak oleh keduanya.
Nah, Ciro tanpa David ya kita bisa melihat tidak begitu maksimal. Ya David pun ketika Ciro tidak ada itu umpan-umpan untuk ke David da Silva pun berkurang gitu ya. Nah, jadi dua pemain ini memang menjadi pilar ya di lini serang Persib Bandung tanpa menafikan para pemain lain, sebut saja Beckham Putra termasuk Dimas Derajat dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saya melihat ketika David da Silva main itu permainan Persib lebih bergairah, lebih luar biasa gitu ya. Nah, sayangnya memang kondisi David belakangan ini memang sering cedera, sering sakit, yaitu yang membuat akhirnya Persib Bandung tidak bisa bermain secara optimal. Andai Persib Bandung dengan David da Silva bisa bermain sejak awal, nah di pertandingan level Asia pun mungkin ceritanya agak lain gitu ya. Efektivitas setidaknya serangan akan lebih kokoh, akan lebih luar biasa. Tapi ya inilah kondisi sepak bola gitu ya. Ada faktor-faktor tertentu yang kadang-kadang tidak kita harapkan tetapi juga terjadi, yang pada akhirnya pelatih harus melakukan serangkaian perubahan taktik, formasi dan lain sebagainya disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, itu ulasan saya. Ini bisa dikatakan sebagai refleksi bagaimana pertandingan-pertandingan di Liga 1 itu perlu ditingkatkan supaya kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Karena kan level timnas kita sekarang sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan klub kita yang menjadi representasi liga kita itu juga mengalami peningkatan. Saya berkeyakinan jika Persib Bandung terutama bisa lolos ke fase berikutnya, tentu ada kesempatan untuk memperbaiki level permainan mereka ya. Misalnya dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang lebih kuat, lebih proper ya di dalam segalanya ataupun hal-hal lainnya. Oke ya. Tentu kita berdoa dan berharap ya meskipun peluang Persib Bandung kecil tetapi itu masih ada untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Saya sekali lagi mendukung berkeyakinan bahwa ketika Persib Bandung bisa lolos, nah maka Persib Bandung akan bermain dan bisa melangkah lebih jauh lagi. Oke, bagaimana komentar teman-teman boleh disimpan ya, dituliskan di kolom komentar.